Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Kafka Mutiakari dari Universitas Khairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi semester 3 kelas A. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, comment, and share supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dengan berbagai inisiatif dan kebijakan, diharapkan sektor ini dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Sebagai bentuk konsistensi Bank Indonesia untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia akan berdampak positif bagi penguatan stabilitas moneter, sistem keuangan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pada tanggal 6 Juni 2017, Bank Indonesia telah mengeluarkan cetak biru atau blueprint ekonomi dan keuangan syariah sebagai panduan internal Bank Indonesia maupun dengan pihak eksternal yang berhubungan dengan aktivitas dan pelaksanaan cetak biru tersebut. Dengan cetak biru ekonomi dan keuangan syariah ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan stabilitas sistem keuangan tetap berperan serta dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bersama stakeholder terkait dengan mengacu pada prinsip dan nilai-nilai ekonomi keuangan syariah yang berdimensi keadilan, transparansi, produktivitas, dan tata kelola yang baik governance. Cetak biru ekonomi dan keuangan syariah ini secara garis besar memuat 4 hal utama, yaitu nilai-nilai dasar dan prinsip dasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, kerangka dasar kebijakan pengembangan, kemudian ada strategi dan rencana aksi, dan yang terakhir kerjasama dan koordinasi baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan, fungsi Bank Indonesia adalah sebagai regulator pasar uang syariah. Di samping itu, dibutuhkan fungsi baru seperti fungsi akselerasi dan inisiasi, terutama saat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menerapkan pendekatan ekosistem. Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah saat ini sudah ada, namun belum terbangun secara sistematis. Untuk itu, dalam konsep cetak biru ini, peran Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah meliputi fungsi sebagai akselerator, inisiator, dan regulator. Upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak dapat dijalankan secara parsial. Sektor keuangan tidak dapat berkembang optimal tanpa pertumbuhan yang baik di sektor ekonomi. Peran riset, asesmen, dan edukasi menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. Demikian juga kerjasama yang erat antar institusi semakin dibutuhkan dalam menjalankan strategi dan program sehingga lebih efektif. Karena itu, cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dibangun dalam 3 pilar yang meliputi pilar pertama, pemberdayaan ekonomi syariah, pilar kedua, pendalaman pasar keuangan syariah, dan yang pilar ketiga, penguatan riset, asesmen, dan edukasi. Saat ini, proses penyerapan kerangka dasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam platform kebijakan ekonomi nasional telah berjalan, salah satunya melalui Forum Komite Nasional Keuangan Syariah. Komite yang telah terbentuk pada tanggal 3 November 2016 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS. Pada tahap selanjutnya, KNKS diubah menjadi KNKKS pada tanggal 10 Februari 2020 berdasarkan PP 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah berdasarkan Pasal 7 PP KNEKS yang diketuai oleh Presiden Republik Indonesia dan berdasarkan Pasal 9 beranggotakan 15 kementerian dan instansi terkait.
yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Kemitraan dan Investasi, kemudian ada Menteri Agama, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri. Adapun peta kerjasama institusi terkait pengembangan XR di Indonesia secara lebih rinci dijelaskan pada Bank Indonesia atau BI memiliki beberapa inisiatif untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, mendorong perluasan instrumen atau SIPA. BI mendorong perluasan instrumen sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antar bank. Yang kedua, pengembangan sektor unggulan. BI mengembangkan sektor unggulan seperti makanan, minuman halal, dan fashion muslim. Dan yang ketiga, penguatan keuangan syariah. BI memperkuat keuangan komersial dan sosial syariah. Kemudian ada pengembangan pasar uang syariah. BI mengembangkan pasar uang syariah melalui suku Bank Indonesia atau SUBI dan suku Malas Bank Indonesia atau SUFBI. Peningkatan literasi, BI meningkatkan literasi melalui Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR dan Indonesia Syariah Economic Festival. Selain itu, BI juga berkolaborasi dengan Islamic Financial Service Board atau IFSB untuk menyusun rencana pengembangan keuangan syariah global 2025 sampai 2027. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Suatu perbankan dikatakan sebagai perbankan syariah karena mengacu pada prinsip syariah yang mengatur perjanjian berdasarkan hukum Islam, yang mencakup kegiatan yang bebas dari riba, gharar, dan masyar, serta berfokus pada keadilan masyarakat. Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung perbankan syariah, termasuk standar akuntansi, pengawasan, dan pengaturan produk keuangan. Ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas sektor ini. Bank Indonesia mengeluarkan beberapa regulasi untuk mendukung perbankan syariah. Di antaranya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah bagi bank umum syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga berperan dalam perbankan syariah sebagai otoritas yang mengeluarkan fatwa keuangan syariah. Bank Indonesia meluncurkan inisiatif pemasaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah. Kegiatan ini mencakup kampanye edukasi dan promosi produk syariah yang menarik bagi masyarakat luas. Upaya penyusunan alternatif strategi pengembangan bank syariah dapat dilakukan dengan membuat matriks pangkal yang terdiri atas kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan strategi bagi bank syariah. Kemudian ada beberapa alternatif strategi pengembangan bank syariah, yaitu penetrasi pasar. Penetrasi pasar dilakukan dengan memperluas pasar yang baik, pasar dalam penghimpunan dana maupun pasar penyaluran dana. Penetrasi pasar dapat dilakukan ke segmen-segmen yang belum tersentuh oleh bank syariah, yaitu kepada kelompok-kelompok yang peduli pada halal haram tetapi belum tahu atau belum terjemah oleh bank syariah. Kelompok yang ragu-ragu pada bank syariah dan kelompok yang tidak peduli halal haram. Lebih peduli pada pelayanan dan return baik itu pasar muslim maupun non-muslim, tetapi belum terjemah oleh Bank Indonesia.
Kemudian ada pengembangan produk. Produk bank syariah yang kompetitif dan inovatif, pasar yang masih sangat terbuka lebar, dan adanya keuntungan dari prinsing bank konvensional merupakan peluang bagi bank syariah untuk semakin kreatif dan inovatif dalam membuat produk-produk baru. Karena jika tidak kreatif, maka akan tergilas oleh pesaing, baik dengan bank konvensional antar bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Produk keuangan baru tersebut tidak harus sekedar mengikuti produk-produk yang dimiliki lembaga konvensional, tetapi produk tersebut mencerminkan karakteristik unik lembaga keuangan syariah yang mampu menarik konsumen. Kemudian ada peningkatan kualitas pelayanan. Pada tahun 2006, diperkirakan hampir semua bank sudah punya divisi syariah. Karena itu, pada tahun 2006, pengembangan bank syariah di Indonesia sudah mengarah pada organik atau peningkatan aset. Pada saat itu juga yang terjadi adalah persaingan, di mana bank menjadi pilihan nasabah adalah yang memiliki servis baik dan memberikan kenyamanan tertinggi. Hasil survei BI menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memotivasi untuk menggunakan perbankan syariah untuk masyarakat Jawa Barat dan Jawa Timur lebih didominasi oleh faktor kualitas pelayanan. Selain itu, nasabah bank syariah mempunyai kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah karena faktor pelayanan yang kurang baik. Kemudian ada peningkatan promosi dan sosialisasi terhadap produk-produk bank syariah secara efektif. Promosi dilakukan dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada secara efektif, baik secara perorangan, kelompok, maupun instansi yang meliputi unsur alim, ulama, penguasa negara atau pemerintahan, cendekiawan, dan lain-lain, yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebarluasan informasi terhadap masyarakat luas. Hasil survei BI yang dilakukan di Jawa Barat mengungkapkan bahwa masyarakat yang belum menjadi nasabah bank syariah kemudian diberi penjelasan tentang produk atau jasa bank syariah mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memilih bank syariah. Kemudian ada peningkatan kerjasama dengan institusi lain. Kerjasama dengan institusi lain dapat dilakukan dengan institusi pendidikan dan perusahaan sejenis. Kerjasama dengan institusi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pelatihan karyawan bank syariah, mencari lulusan terbaik dari lembaga tersebut yang ahli dalam perbankan syariah. Ataupun bank syariah bisa berperan sebagai sponsor sosialisasi perbankan syariah dalam rangka edukasi bank syariah ke masyarakat. Kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan sejenis dimaksudkan agar terdapat forum komunikasi pengembangan perbankan syariah yang mengkoordinasikan supaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Mendorong pemerintah untuk membuat kerangka hukum dan peraturan yang lebih sesuai dengan bank syariah dan pusat informasi keuangan syariah. Kemudian ada peningkatan jaringan kantor bank syariah. Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kerjasama antar bank syariah, peningkatan efisiensi usaha, serta peningkatan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan. Kemudian ada peningkatan cakupan pasar melalui aliansi strategis. Untuk memperluas cakupan pasar dapat dilakukan melalui aliansi strategis dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Aliansi strategis dilakukan sebagai upaya untuk menambah jaringan pemasaran baru tanpa banyak mengeluarkan modal. Penambahan fasilitas seperti ATM yang bisa diakses di ATM semua bank, penambahan fasilitas ATM untuk belanja, dan sebagainya. Kemudian ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta keterampilan pengelola bank. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan, baik pengetahuan tentang manajemen perbankan maupun pengetahuan tentang syariah perbankan melalui pelatihan.
Pelatihan ini tidak hanya diberikan kepada level pimpinan saja, tetapi juga semua orang di lingkungan Bank Syariah, mulai dari operator, customer service, direksi, sampai pemilik, sehingga mereka lebih ahli dan bisa berfungsi sebagai sosialisator ataupun edukator yang baik tentang perbankan syariah di masyarakat. Kemudian ada peningkatan efisiensi internal. Efisiensi internal dapat dilakukan dengan meningkatkan cakupan pasar, menambah kelengkapan instrumen transaksi syariah, termasuk dengan memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi, sehingga lebih dapat meningkatkan fleksibilitas penerapan jasa keuangan syariah bagi masyarakat dan sebagainya. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Semoga yang menonton video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.